Oke, untuk melakukan pendaftaran SNBP, silakan teman-teman seperti biasa ke portal SNPMB, lalu klik masuk yang ada di pojok kanan atas itu, masukkan email dan kata sandinya. Nah, di tampilan ini teman-teman akan kaget mungkin ya. Jadi nanti ketika di tanggal 14 Februari nanti, yang awalnya hanya satu kotak saja, yaitu perval, nanti akan ada kotak yang yang lain, yaitu pendaftaran SNBP ya. Kan teman-teman sudah melakukan simpan permanen akun di bagian perval, lalu kita klik saja ke pendaftaran SNBP. Nah, pendaftaran SNBP ada beberapa kolom, ada 5 kolom yang terdiri dari profil, pilihan, portofolio, prestasi, dan finalisasi. Nah, untuk bagian profil, silakan teman-teman cek semua data yang ada di sini. Karena ada beberapa data yang tidak bisa teman-teman edit. Karena data ini diambil dari data yang sudah teman-teman input di akun SNPMB-nya. Oke, lanjut. Kita ke program pilihan. Nah, ini nih yang akan memakan waktu yang cukup lama. Silakan teman-teman pastikan pilihannya sudah matang dengan PTN dan program studinya. Jika teman-teman masih mungkin sedikit lupa, silakan teman-teman lihat di video sebelumnya yang membahas tentang strategi dalam pemilihan program studi. Ya, silakan teman-teman lihat tuh strateginya seperti apa. Oke. Nah, lalu kolom ketiga ada portofolio. Di sini, jika teman-teman memilih program studi yang berhubungan dengan kesenian atau keolahragaan, maka teman-teman diminta untuk mengupload portofolio. Akan tetapi, jika teman-teman yang tidak memilih program studi di luar kesenian dan keolahragaan, maka langsung saja ke kolom prestasi. Nah, ini yang portofolio ya. Nah, untuk kolom prestasi, maksimal teman-teman dapat mengunggah 3 prestasi. Saya akan menjelaskan prestasinya di slide selanjutnya. Nah, yang pertama, teman-teman maksimal melampirkan prestasi hanya 3. Prestasi yang dapat dilampirkan yaitu prestasi ketika masa SMA, SMK, atau MA, atau sederajat lainnya. Nah, prestasi yang dapat dilampirkan yaitu apa? Minimal prestasi tingkat kota, juara 1, 2, ataupun 3, dan maksimal prestasi tingkat internasional, baik itu juara 1, 2, atau 3. Lalu bentuknya itu seperti apa? Dapat berbentuk sertifikat, piagam, atau sejenisnya. Nah, perlu saya tekankan juga, untuk prestasi yang dapat dilampirkan, prestasi yang sifatnya itu perlombaan. Jadi ketika mungkin sertifikat seperti peserta kegiatan tidak bisa teman-teman lampirkan. Lalu sertifikat atau piagam yang menunjukkan bahwa teman-teman itu aktif di organisasi tidak bisa dilampirkan. Nah, lalu yang kelima, diharapkan prestasi yang akan dilampirkan yaitu memiliki hubungan dengan program studi yang akan dipilih. Contoh, misalnya teman-teman memilih program studi akuntansi. Berarti, saya harap teman-teman melampirkan prestasi yang memiliki hubungan dengan akuntansi. Berarti, teman-teman melampirkan prestasi atau sertifikat menang lomba akuntansi gitu loh. Kalau misalnya teman-teman memilih sastra Inggris, ya berarti sertifikat atau prestasi yang dilampirkan ada hubungannya dengan sastra Inggris. Misalnya debat bahasa Inggris misalnya. Atau cerita bahasa Inggris mungkin. Kalau teman-teman memilih
program studi pendidikan bahasa Indonesia. Nah, berarti teman-teman silakan melampirkan prestasi yang berhubungan dengan program studi pendidikan bahasa Indonesia. Mungkin perlombaan debat atau perlombaan menulis cerita pendek atau puisi dan sebagainya. Oke. Setelah sudah prestasinya, dan prestasi tidak wajib ya. Ketika teman-teman tidak memiliki prestasi selama sekolah, tidak apa-apa. Kosongkan juga tidak apa-apa. Lanjut di bagian finalisasi. Tetapi ada hal yang ingin saya jelaskan terlebih dahulu ketika ada di bagian finalisasi. Nah, di sini saya izin mengingatkan kepada teman-teman bahwa jika teman-teman lulus seleksi jalur SNBP, maka teman-teman wajib untuk mengambil SNBP tersebut. Wajib ya, wajib mengambil. Karena jika tidak mengambilnya, hal tersebut akan berdampak kepada sekolah dan tentu saja kepada adik tingkat di tahun selanjutnya. Kemungkinan terburuk yaitu diberikan blacklist kepada sekolah dan pengurangan kuota sekolah. Misalnya teman-teman lulus SNBP ke misalnya ke psikologi misalnya. Tapi teman-teman gak ngambil tuh SNBP. Oke, nggak ada dampaknya ke teman-teman, tapi dampaknya ke sekolah. Lebih rinci lagi, lebih mengerucut lagi dampaknya ke adik tingkat teman-teman di tahun selanjutnya yang nantinya akan naik ke kelas 12. Adik tingkat teman-teman mungkin akan sulit atau bahkan langsung ditolak ketika ada yang mendaftar ke psikologi. Itu sebagai contoh. Maka dari itu, silakan teman-teman memantapkan dan meyakinkan kembali untuk pemilihan program studi dan PTN-nya. Sehingga teman-teman memilih program studi dan PTN-nya itu dengan mantap dan yakin. Jadi yaitu pilihan yang kalian tentukan. Ya. Mantapkan dan yakinkan juga. Nah, lalu ini petunjuk untuk melakukan finalisasi. Yang pertama, jika teman-teman tidak mendaftar seleksi KIP kuliah, silakan teman-teman langsung melakukan finalisasi akun SNBP dan mengunduh kartu peserta SNBP. Kalau enggak mendaftar seleksi akun KIP kuliah, ya berarti teman-teman lakukan saja finalisasi akun SNBP-nya jika sudah yakin dengan pilihannya. Namun yang kedua, jika teman-teman mendaftar seleksi KIP kuliah, pastikan pada kolom seleksi di akun KIP kuliah sudah tersinkron dengan seleksi SNBP. Ini ada hubungannya dengan video di KIP kuliah nanti. Karena nanti akan membahas tentang sinkronisasi akun di video KIP kuliah. Jika belum tersinkron di akun KIP kuliah, dalam arti jika belum ada keterangan tersinkron di akun KIP kuliah, teman-teman dimohon untuk tidak melakukan finalisasi terlebih dahulu di SNBP-nya. Dimohon untuk menunggu akun KIP kuliahnya tersinkron dengan SNBP. Nanti ada keterangan di akun KIP kuliahnya bahwa akun KIP kuliah sudah tersinkron dengan seleksi SNBP. Nah, jika sudah tersinkron, silakan teman-teman melakukan finalisasi akun SNBP dan mengunduh kartu peserta SNBP-nya. Nah, jika sudah semuanya ya, silakan centang kotak kecil ini, klik finalisasi dan unduh. Nah, nanti teman-teman akan muncul kartu SNBP-nya dengan pilihan-pilihannya. Jangan lupa disimpan softwarenya dengan baik karena ini sangat penting untuk mengecek kelulusan teman-teman di seleksi jalur SNBP. Dan mungkin sekian untuk rangkaian video SNBP. Semoga pilihan teman-teman sudah mantap dan yakin, dan semoga teman-teman mendapatkan kabar yang gembira ketika pengumuman SNBP nanti.